Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini ada beberapa update terbaru dari Manchester United, terutama terkait pemain-pemain yang akan absen untuk menjalani pertandingan di akhir pekan nanti. Dan ada juga beberapa berita lain yang menurutku cukup menarik untuk kita diskusikan bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Yang pertama ini merupakan komentar dari Eric Cantona terkait pemutusan kerjasama antara Sir Alex Ferguson dan Manchester United. Dia mengatakan Sir Alex Ferguson harusnya dapat melakukan apapun yang ia inginkan di klub sampai ia meninggal. Sungguh manuver yang sangat tidak hormat, benar-benar memalukan. Ia akan menjadi sang bos di mata saya selamanya. Ya, menurutku ini adalah respon dari putusnya hubungan kerjasama antara Sir Alex Ferguson dengan Manchester United sebagai kedutaan besar di Manchester United, yang mana itu sudah memakan jutaan pound sterling di setiap tahunnya. Dan menurutku itu hal yang wajar ya, pemutusan hubungan kerja itu, karena mau bagaimanapun kita sebagai fans juga harus move on gitu loh. Kita bisa terus berada di bawah bayang-bayang kesuksesan dari Sir Alex Ferguson. Oke lah, memang staff ini kan benar-benar membuat sejarah yang sangat membanggakan, sangat mengharukan di masa saat dia menjadi pelatih di Manchester United gitu loh. Tapi akhirnya dengan adanya prestasi yang sudah diraih oleh Sir Alex itu kan menjadi tolak ukur yang sangat besar bagi Manchester United untuk saat ini. Dan memang untuk saat ini apa yang terjadi di Manchester United itu belum bisa sebagus di era Sir Alex Ferguson. Namun kembali lagi ya, sebagai klub yang harus terus berjalan, sebagai klub yang harus terus beroperasi setiap tahunnya, itu memang tidak bisa hanya membicarakan soal kalau dulu Sir Alex seperti ini. Oke lah, mungkin beliau ini memiliki impact yang sangat besar bagi klub. Tapi apakah suaranya, sarannya, masukannya itu akan selalu relevan dengan situasi Manchester United saat ini? Menurutku juga enggak. Dengan adanya keputusan ini menurutku hal yang fair, hal yang wajar, karena ya Sir Alex ini kan sudah berusia 83 tahun. Ya masa orang dengan usia setua itu masih harus memikirkan klub Manchester United. Ya bukan masalah dedikasinya ya, tapi orang itu pasti memiliki keterbatasan gitu loh. Nggak semua hal itu pasti diketahui oleh satu orang saja gitu loh. Jadi memang kan yang perlu digarisbawahi adalah Sir Alex Ferguson ini masih tetap bisa melihat setiap pertandingan Manchester United. Nah kan yang penting itu, kalau usia sudah tua apalagi yang dicari? Masa harus memberikan masukan, ini gini. Ya nggak relevan, masukannya juga nggak relevan gitu loh. Karena referensinya sudah sangat terbatas di usianya yang sudah sangat tua itu. Dan komentar-komentar dari legend-legend MU kadang ini juga sama gitu loh, nggak relevan, cenderung toksik, cenderung membandingkan dengan era waktu dia masih menjadi pemain di Manchester United. Ya oke lah, kadang kritik itu perlu, tapi kalau setiap hal yang dikritik itu lebih ke arah yang negatif tanpa memberikan solusi, ya cuma gitu loh. Sama halnya dengan kita semua sebagai fans ya, kadang mengkritik ya, oke. Kita sering mengkritik di eranya Erik ten Hag, tapi kan kita juga mengharapkan hal yang baik gitu loh. Kita berharapkan ada solusi, kita juga memikirkan kalau misalkan seperti ini, seperti itu gitu. Bukan hanya mengkritik ini tidak hormat, ini, ya gitulah. Kadang orang tua-tua ini juga sulit dinasehati ya, merasa benar terus gitu loh. Ya salah satunya komentar Eric Cantona. Nanti kan pasti ada ke depannya atau dan sebelum-sebelumnya komentar-komentar dari legend-legend MU yang cenderung nggak penting gitu. Mbak ya mending kayak Ole, kayak Beckham gitu. Bicara yang penting-penting saja, jadi manajer, punya klub bola, lebih produktif gitu loh dalam melanjutkan hidup. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Pekerjaan di Stadion Baru Old Trafford dapat dimulai pada musim panas 2025.
Dan perkiraan awal adalah biaya sekitar 2 miliar pound sterling. Wow. Proyek ini akan memakan waktu sekitar 3 tahun untuk diselesaikan. Ya, ini kan seperti yang sudah aku bilang kemarin ya, untuk rencana New Old Trafford ini kelanjutannya bagaimana, nggak akan mungkin rampung sampai akhir tahun ini kepastiannya. Pasti akan molor, mengingat ini proyek yang sangat besar, sangat ambisius, banyak pihak yang akan terlibat. Jadi kemungkinan ya tahun depan nanti baru akan kembali dibahas secara lebih mendetail. Dampaknya nanti seperti apa, lalu peran orang-orang yang terlibat ini nanti seperti apa, itu akan banyak hal yang akan dibicarakan lebih lanjut. Dan proyek yang memakan waktu sekitar 3 tahun ini kayaknya juga bisa lebih dari 3 tahun, mengingat ini stadion yang sangat besar ya, berkapasitas 100.000 orang loh. Bayangkan, dari awalnya Stadion Old Trafford yang sudah memiliki kapasitas 74.000, membuat stadion baru lagi berkapasitas 100.000 penonton, wah ngeri gokil sih. Memang proyek kayak gini bisa cepat selesainya. Teman-teman lihat proyek Hambalang itu, butuh waktu berapa tahun untuk selesai? Ya nggak bakal selesai, orang uangnya sudah hilang. Enggak. Ini kan beda konteks ya, beda konteks. Ya intinya ini proyek yang masih sangat panjang ya, kita tidak perlu berharap proyek ini akan selesai dengan cepat. Ya belum tentu berjalan dengan mulus juga nanti untuk kedepannya. Tapi kayaknya enggak sih, ini harus benar-benar sesuai deadline ya. Karena kalau kita mengingat goals dari Ineos kan, Omar Brada sudah menyampaikan juga ya bahwa manajemen ini memiliki proyek 150 yang mana akan optimis menjuarai Premier League ketika Manchester United menginjak usia 150. Dan itu bertepatan di tahun 2028. Nah, kalau proyek ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun dan akan bersamaan diselesaikan ketika Manchester United akan berusia 150 tahun di tahun 2028. Berarti memang di tahun 2027-2028 itu akan menjadi tahun yang benar-benar sangat sibuk bagi Manchester United. Mari kita tunggu saja dan terus bersabar ya untuk menunggu sekitar 3-4 tahun lagi. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Manchester United kini mulai tertarik dengan pemain Fluminense berusia 18 tahun, Kawah Elias yang berposisi sebagai striker. Gimana ya? Ini kan pemain masih muda juga, sangat muda, berusia 18 tahun. Lalu meskipun dia memiliki bakat, memiliki potensi, tapi kayaknya pemain dengan usia segini untuk saat ini kayaknya belum terlalu menjadi prioritas ya, mengingat pemain di posisi tersebut juga sudah ada Sido Obi Martin yang saat ini sudah resmi menjadi pemain Manchester United dan masuk ke tim akademi. Lalu untuk tim senior ada Rasmus Højlund, ada Joshua Zirkzee. Dua pemain ini juga terbilang masih muda, masih minim pengalaman. Kalau memang Manchester United membutuhkan striker, harusnya sih mendatangkan striker yang lebih berpengalaman ya. Selain untuk bisa memberikan ilmunya kepada striker-striker muda, pemain yang lebih berpengalaman ini secara finishing tentu akan lebih matang gitu loh. Yang menjadi kendala untuk lini depan Manchester United kan terkait finishing, terkait positioning gitu, insting dalam mencetak golnya itu kan masih perlu banyak perbaikan gitu loh, masih belum maksimal gitu loh. Nah, kalau memang Manchester United masih ingin mendatangkan striker, harusnya striker yang berpengalaman. Sekalian Harry Kane lah, Harry Kane gitu, itu yang menurutku oke gitu loh. Apalagi akhir-akhir ini kan Manchester United memiliki ketertarikan dan dikaitkan dengan beberapa pemain dari Bayern Munchen gitu loh. Nggak apa-apa, mayoritas Bayern Munchen sedang dilirik oleh Manchester United. Kalau gitu ya sekalian Harry Kane aja, atau Harry Kane juga pemain berkebangsaan Inggris gitu loh. Atau dulu kan juga sempat dirumorkan mau datang ke Manchester United. Nyatanya nggak jadi dan malah
membeli Rasmus Højlund waktu itu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Kobbie Mainoo tampaknya akan absen karena cedera selama 4 minggu, tergantung pada proses pemulihan dan rehabilitasi. Selanjutnya ada situasi dari Leny Yoro yang mengalami kemajuan cukup baik saat ia pulih dari cedera metatarsal. Ia berharap dapat mengikuti latihan tim sebelum jeda internasional November. Dan yang terakhir, Tyrell Malacia sangat dekat untuk bermain lagi. Bahkan bisa kembali beraksi sebelum akhir Oktober. Ya, ini adalah situasi terbaru dari beberapa pemain yang cedera. Kalau kita lihat, wah, Kobbie Mainoo ini cukup sulit ya, karena posisinya sebagai starting 11 sangat sering juga. Dan situasi di lini tengah juga untuk saat ini ketersediaannya juga nggak terlalu banyak. Kalau misalkan Kobbie Mainoo absen selama 4 minggu, ya sekitar 1 bulanan lah baru mungkin November bisa tersedia lagi. Kayaknya pun setelah jeda internasional di bulan November ya, otomatis di lini tengah harus benar-benar intens ya para pemainnya, antara Casemiro, Manuel Ugarte, dan Christian Eriksen. Ini pasti akan bergantian ya secara permainan nanti dalam waktu 1 bulan, apalagi jadwalnya juga lumayan padat. Jadi tiga nama ini akan saling bergantian untuk mengisi posisi di lini tengah. Sedangkan untuk Leny Yoro ini, ya ini cukup, aku sendiri pun sangat menantikan ya kembalinya Leny Yoro, karena di awal pramusim pun secara penampilan dia cukup baik meskipun ada beberapa kesalahan, namun itu kesalahan yang wajar karena pemain yang secara usia masih sangat muda, 18 tahun. Dan aku masih menginginkan pemain ini bisa lebih berkembang lagi gitu loh secara skill individu. Karena ini sangat potensial Leny Yoro ini. Dan salah satu pembelian dari Manchester United di bursa transfer kemarin yang cukup mahal ya dengan usia yang semuda itu. Jadi memang Leny Yoro ini sangat layak untuk dinantikan perkembangannya, terutama untuk beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari situasi sekarang ya memang bulan November itu ya kayaknya nggak berbeda jauh dengan Kobbie Mainoo ya, nanti setelah jeda internasional baru Leny Yoro ini benar-benar bisa tersedia, bisa berlatih kembali dengan tim utama, dan harapannya kan Leny Yoro bisa bermain bersama Manchester United saat melawan Arsenal kalau nggak salah di bulan November itu ya. Ya kita tunggu saja ya, karena Manchester United sendiri tidak ingin terburu-buru untuk melibatkan kembali Leny Yoro karena secara usia juga masih muda. Yang kedua, dia juga baru saja pulih dari cederanya. Takutnya kalau sering langsung dilibatkan, itu nanti yang dikhawatirkan malah akan terjadi cedera yang berulang gitu loh. Dan yang terakhir, Tyrell Malacia ini menurutku ya harus benar-benar segera dimasukkan ke dalam tim utama ya, mengingat posisi bek kiri ini kan situasinya masih kosong sampai saat ini, dan sementara Diogo Dalot yang menempati posisi tersebut meskipun itu bukan posisi idealnya ya. Sedangkan untuk bek kanan kan Nocer Mazraoui sedang absen, otomatis harusnya Diogo Dalot yang kembali ke posisi aslinya sebagai bek kanan. Dan di posisi bek kiri nanti untuk sementara bisa diisi oleh Tyrell Malacia yang sudah mulai membaik kondisinya. Ya meskipun selama 1 musim dia nggak berlatih, tapi paling nggak kan dia lebih memahami posisi tersebut karena itu kan posisi aslinya. Apalagi kemarin sempat latihan boxing Tyrell Malacia itu. Nggak hanya melatih otot-otot kakinya ya, dia mulai melatih otot-otot tangannya gitu loh. Lawan sing kating lewati dia langsung dipongor koyo Jawa Tyrell Malacia gitu. Sebagai ganti karena sudah absen setahun. Dan harusnya ya itu tadi ya, Oktober kalau bisa kembali ya harusnya dia sudah tersedia di bulan Oktober ya, apalagi mengingat jeda internasional juga sudah selesai dan laga di Manchester United akan mulai berlanjut. Jadi pemain seperti Tyrell Malacia ini benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United, dan dia juga harus kembali membuktikan bahwa dia bisa comeback ya dari cederanya, bisa menunjukkan performanya yang menjanjikan bagi Manchester United,
bisa kembali tampil konsisten, apalagi secara usia juga terbilang masih muda Daryl Malaysia ini. Ya kita tunggu saja nanti di beberapa pertandingan ini setelah jeda internasional, apakah dia akan benar-benar kembali menjadi pemain Manchester United yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang, atau justru dia akan kembali mengalami penurunan efek dari cuti selama setahun ini ya. Secara Cuk, absen kok setahun, ini cedera apa sih? Bahkan cederanya pun nggak terlalu jelas gitu loh, nggak terlalu signifikan gitu loh. Infonya itu nggak terlalu detail gitu loh. Lebih ke kena tekanan mental kayaknya sih. Karena usianya masih muda, sempat blunder juga dulu waktu melawan Sevilla. Ya semenjak itu nggak pernah main. Itu hampir 1 tahun lebih loh. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tersebut, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.